Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke mata kuliah landasan pikiran. Ini kita akan membahas mengenai manusia dan kemungkinannya untuk mengetahui. Jadi kalau pada minggu lalu kita sudah membahas apa itu manusia, dan dari situ kita bersepakat bahwa manusia mempunyai ciri khusus, itu ciri keberpikiran. Maka keberpikiran itu sekarang kita eksploitasi, kita bedah sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu jawaban baru. Apakah konsekuensi dari keberpikiran itu? Pada pertemuan ini nanti kita akan berbicara setidaknya ada apa sebenarnya dalam kemampuan berpikir manusia. Apakah keberpikiran itu memang membuat manusia berjarak sangat jauh dengan makhluk atau hewan lain? Apakah sebenarnya hanya sedikit saja? Apakah kemampuan berpikir harus kita optimalkan supaya kemanusiaan kita semakin sempurna, atau justru tidak perlu, karena keberpikiran akan membuat kita menjadi sempurna secara otomatis? Jadi apakah dalam berpengetahuan kita perlu melakukan usaha yang membutuhkan effort yang besar atau sebenarnya tidak? Maka kekhususan itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Pertanyaannya, apakah hewan atau makhluk lain yang selain manusia punya potensi pengetahuan, dalam hal ini potensi pengetahuan yang sama? Nah, pertanyaan ini saya harapkan bisa kita jawab setelah sedikit kita berbicara tidak potensi mengetahuinya manusia. Dalam diskursus kali ini saya akan menggunakan perspektif umum sebagai sudut pandang untuk membicarakan potensi manusia untuk mengetahui. Tentu saja yang paling umum dan yang paling objektif adalah empirisme, ya, terutama empirismenya Francis Bacon yang merupakan sebuah gagasan akan lahirnya suatu metode yang disebut metode saintifik dasar ini. Nah, oleh karena itu alat-alat pengetahuan yang kita bicarakan juga alat-alat yang sifatnya merupakan pendeteksi atau alat untuk mencerap suatu pengetahuan yang sifatnya scientific method tadi. Apakah ada pengetahuan lain, alat pengetahuan lain selain baca indera ini dalam mazhab yang lain? Tentu saja ada. Nah, saya berharap Anda juga nanti akan bisa menjawab pertanyaan ini setelah kita mengulik sedikit banyak mengenai suatu permasalahan yang kita hadapi, yaitu pertanyaan potensi pengetahuan manusia. Nah, seperti yang ada dalam slide ini, kita punya panca indera. Panca indera ini adalah satu alat yang sifatnya objektif. Objektif maksudnya adalah pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Maka ketika ada orang lain yang punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang pada umumnya, sebut saja dalam ini melihat makhluk halus atau indigo, maka kita sebut orang itu memiliki indera keenam. Indera keenam tentu bisa beda-beda, ya, karena itu sangat subjektif. Nah, yang kita bicarakan adalah yang objektif saja. Pada diskusi nanti di meeting room, saya berharap kita bisa mendiskusikan ini lebih dalam, karena tujuan dari video ini adalah untuk memantik diskusi saja, supaya Anda bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membawa kita pada pengetahuan yang lebih dalam. Nah, misalnya kita mulai dari indera peraba. Indera peraba tentu akan memberikan satu informasi yang nantinya akan diolah sebagai pengetahuan berupa hasil perabaan. Maka yang dicerap oleh indera peraba kita akan terekam dalam memori kita sebagai sesuatu yang punya tekstur, punya suhu, ya, dan lain sebagainya. Mungkin peraba
digunakan bagi orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu, karena ada indera yang paling dominan. Pada perkuliahan sebelumnya di kelas ketiga kalian, saya melakukan suatu kecil-kecilan. Kemudian saya tanya, jika teman-teman sekalian diminta untuk merelakan satu indera, mana yang akan direlakan? Nah, rata-rata mereka mengatakan ingin merelakan indera perabanya, karena dalam kehidupan tidak terlalu banyak digunakan. Selanjutnya, mana yang paling dominan? Ternyata dari survei itu yang paling dominan penggunaannya adalah mata. Dalam artian ya, hampir sebagian orang tidak ingin merelakan mata, karena dalam hal ini mata adalah alat pengetahuan yang paling banyak diandalkan untuk mengetahui sesuatu, baik itu berupa warna, bisa juga bentuk, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dalam film-film kartun, sesuatu yang harusnya diinderai dengan misalnya indera pembauan, itu bisa ditransfer pengetahuannya lewat penglihatan. Misalnya ketika kita nonton film kartun Tom and Jerry, ketika ada bau sedap, maka dibuat asapnya berwarna putih, dan lengkungannya, gelombangnya itu menandakan bahwa seakan menyebut bahwa itu hati yang enak. Sementara sebaliknya, jika yang keluar adalah bau busuk, maka biasanya disimbolkan dengan warna hijau. Kita akan dimaksud dengan dominasi mata dalam pengetahuan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Saya harap teman-teman bisa mencocokkan sendiri alat-alat ini fungsinya untuk apa. Selain alat, tentu ada yang dicerap, yaitu sumber. Apa sumber pengetahuan kita atau manusia? Ya, tentu saja alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta itu kita serap berbagai informasinya melalui alat-alat yang kita punya tadi. Nah, pertanyaan yang sama, apakah ada sumber pengetahuan selain alam? Dalam mazhab yang lain mungkin ada, tapi saya ingin jawaban beserta alasan dari teman-teman sekalian. Nah, karena seperti yang saya sebut tadi, saya hanya akan menyampaikan materi ini pakai sudut pandang scientific method yang hingga saat ini dianggap sebagai yang paling canggih. Tentu saya mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah segala sesuatu yang bisa dikenali secara empiris gitu ya. Jadi semuanya berupa sesuatu yang bisa dikenali oleh alat-alat indera yang tadi. Maka indera keenam dalam konteks ini tentu saja tidak dianggap sebagai alat pengetahuan, begitupun informasi yang dicerapnya juga tidak dianggap sebagai sumber-sumber dalam pengetahuan manusia. Lanjut, sejarah perkembangan pola pikir manusia. Jadi ini adalah semacam gambaran untuk kita mengetahui sebenarnya peradaban kita terhadap berpikiran ini bagaimana. Nah, ada seorang filosof bernama Auguste Comte. Dia membagi sejarah perkembangan itu dalam 3 tahap. Yang pertama tentu saja mitologi. Mitologi ini banyak dikenal di masyarakat kita juga. Salah satunya banyak mitologinya, seperti cerita-cerita mengenai sejarah Danau Toba, sejarah Malin Kundang kalau di Sumatera Barat, terus sejarah tangkuban perahu dan lain sebagainya, di mana itu masuk dalam kategori mitologi atau mitos. Nah, apa sebenarnya mitos itu? Mitos itu adalah pengetahuan yang diperoleh
melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan. Jadi intinya adalah sebenarnya kepercayaan atau keyakinan yang ini akan dirawat terus-menerus dan diyakini, bahkan dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Dalam peradaban Yunani, mitologi ini sangat banyak kita temui. Misal cerita mengenai Athena, ya, mengenai perselingkuhan Athena dan Zeus, dan Poseidon dan lain sebagainya. Bahkan ada tokoh yang di Yunani dianggap karya-karyanya adalah bacaan wajib bagi generasi muda, yaitu Homeros. Homeros punya banyak karya, salah satunya Iliad yang juga akhirnya difilmkan, dan itu dianggap sebagai karya yang monumental. Bahkan anak-anak muda di Yunani kalau tidak membaca karya Homeros itu belum dianggap punya pengetahuan. Nah, mitos ini kenapa dulu cukup bertahan lama dalam peradaban manusia? Itu karena memang dia bisa diterima karena keterbatasan pengetahuan. Biasanya orang yang pengetahuannya terbatas tentu saja akan mengandalkan keyakinan. Maka dalam sejarah di barat juga, ketika nanti masuk menuju alam, menuju abad pencerahan, ya, atau Renaissance, itu kan salah satunya adalah perlawanan atas dominasi agama atau keyakinan. Mitos tentu salah satunya juga dijadikan sebagai doktrin dalam penyebaran agama. Maka banyak tokoh-tokoh filosof yang memilih untuk tidak beragama. Itu salah satunya, contoh saja. Selanjutnya keterbatasan penalaran. Lagi-lagi karena penalaran tidak mampu, maka ya sudah, yakin saja gitu. Nah, tapi puncaknya adalah kenapa mitologi bisa berkembang? Tentu saja karena ada hasrat ingin tahu yang terpenuhi. Karena manusia punya akal budi yang membuat manusia punya rasa ingin tahu, dan kehausan akan keingintahuan itu harus terjawab. Maka salah satu caranya adalah dengan mitologi. Nah, pada zaman berikutnya, ya, masa berikutnya ada pola pikir yang disebut dengan pseudo-scientific atau penalaran atau fase filsafat. Nah, penalaran ini adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam pengembangan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, penalaran ini biasa kita kenal yang paling nyata itu ya contoh-contoh premis-premis deduktif, ya. Jadi kayak misalnya kalau penalaran deduktif itu ada premis umum, premis khusus, terus kesimpulan. Jadi cara menalar manusia pada masa ini ya lebih kepada proses keberfilsafatan dalam pikiran. Nah, walaupun akhirnya nanti ini menjadi satu yang dikritik oleh kelompok-kelompok ilmuwan yang akhirnya menyebut diri mereka sebagai kelompok yang bisa melahirkan mazhab scientific method. Nah, cara berpikir ini bertahan hingga sekarang. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh tentu saja Francis Bacon, gitu ya. Karena salah satu kritik Bacon itu mengatakan dalam penalaran segala sesuatu untuk menemukan kebenarannya bisa saja keliru. Yang paling tepat menurut Bacon adalah kita mengetahui alam berdasarkan alat-alat pengetahuan yang bisa
secara objektif mengetahui alam itu. Karena kalau pakai penalaran itu kebenaran sudah dibuat duluan sebagai hipotesis, baru kemudian dibuktikan, dan itu dianggap Bacon tidak saintifik, tidak benar. Maka cara-cara baru harus lahir sebagai alternatif pada cara berpikir ilmiah yang menurut Bacon dianggap sebagai kebenaran.